Namaku Elisa dan aku adalah penggemar garis keras. Dan itu tidak apa-apa. Berkat kecenderunganku inilah, aku juga menjadi seorang istri. Segalanya bermula ketika aku berusia 8 tahun. Kenangan masa kanak-kanak yang paling kusuka adalah ketika ayahku masuk ke kamar setiap malam untuk membacakanku cerita, bahkan jauh setelah aku sudah bisa membaca sendiri. Pada suatu malam, dia membawa buku usang bersampul tipis dengan gambar depan yang menyeramkan. "The Hobbit?" tanyaku. "Apa itu Hobbit?" Jawaban ayahku, atau tepatnya jawaban J.R.R. Tolkien, membentuk dunia remajaku. Beberapa tahun setelahnya, aku menuntaskan The Lord of the Rings, yang bahkan lebih seru lagi ketimbang The Hobbit. Aku membaca lebih banyak lagi karya Tolkien. Dengan bimbingan ayahku, di kelas 10, kukutip Unfinished Tales dalam makalah pelajaran bahasa Inggris tentang The Hobbit. Saat film The Lord of the Rings ditayangkan, aku meratapi kengerian yang dimasukkan ke dalam plot. Musim panas sebelum tahun terakhirku di SMA kuhabiskan dengan mempelajari Quenya, bahasa kaum peri bangsawan di Middle Earth. Kusalin bagian-bagian favoritku dari buku-buku Tolkien dan kubawa kemanapun aku pergi di dalam buku catatan. Kecuali di hadapan orang tertentu, umumnya aku menyembunyikan obsesiku ini. Hal tersebut berlaku, khususnya begitu aku menginjak bangku kuliah, dan seringkali terbukti menjadi keputusan yang baik. Suatu kali, aku dan seorang teman membicarakan cowok yang kami kenal. Bergurau, temanku berkata, "Dia mungkin tak mau mengencanimu karena kau bicara bahasa peri." Dia bisa saja benar. Meskipun menurutku komentarnya itu lucu, dan meskipun aku tidak terlalu tertarik pada cowok yang kami obrolkan, tetapi bukan hal seperti itu yang ingin ku dengar. Saat itu adalah tahun keduaku berkuliah, dan perihal berkencan sudah menjadi topik amat sensitif, sekaligus membuatku frustrasi. Walaupun punya obsesi berlebihan, aku sama saja tergila-gilanya dengan anak cowok seperti gadis-gadis lain. Malah, obsesiku mungkin memperparah situasi. Dalam buku-bukunya, Tolkien mengisahkan cerita cinta yang paling indah. Aku menginginkan cinta yang memberdayakan seperti Bean dan Luthien, yang mengubah hidup seperti Thingol dan Melian, sealamiah dan semanis Faramir dan Eowyn, dan sekokoh cinta Aragorn dan Arwen. Tetapi, kisah cinta pada pandangan pertama rupanya lebih berhasil di dunia Middle Earth ketimbang kehidupan nyata, tempat kita harus belajar jatuh cinta dengan cara yang amat sulit, yaitu dengan berkencan. Dan, ya, proses berkencan ini nampaknya tidak begitu lancar untukku. Segalanya berubah saat temanku Natalie mengundang kakaknya, Tom, ke acara makan malam kelompok pertemanan kami yang berlangsung tiap pekan. Aku sudah mendengar gosip-gosip luar biasa soal Tom. Dia luar biasa cerdas, kreatif, dan menarik. Setelah beberapa menit berinteraksi langsung dengannya, dapat kukatakan bahwa semua gosip itu benar. Terlebih lagi dia ganteng. Tetapi, saat itu aku yakin kami tidak punya kesamaan. Dan itulah yang membuatku sulit mengenalnya lebih jauh. Percakapan kami singkat dan canggung. Pada akhirnya, aku justru mencoba mengabaikan Tom sama sekali dan berhati-hati agar tidak menarik perhatian. Usai makan malam, kami bermain Speed Scrabble. Aku tidak terlalu jago dalam permainan ini. Setiap kali tertinggal, aku cenderung menyusun kata-kata terkeren yang bisa kupikirkan. Pada ronde pertama, aku sudah menyebutkan beberapa ras di Middle Earth, dan dengan sedikit lagi usaha serta kemujuran, aku akan bisa menyebutkan beberapa lainnya. Tentunya ini bukan cara yang praktis untuk memenangkan permainan, tetapi kupikir cukup keren. Lantas, aku mendadak merasa ingin memamerkan pengetahuanku. Di saat bersamaan, aku masih merasa tidak ingin menarik perhatian. Lalu, pikiran lain yang lebih nyaring melintas. Kau ada di tempat yang aman dan tidak akan rugi apa-apa. Jadi, aku pun angkat bicara. Tentu saja, tidak ada yang tertarik. Setidaknya, begitulah pikirku. Setelah kesunyian yang kikuk selama beberapa saat, Tom bertanya, "Siapa yang membaca The Lord of the Rings di sini?" Aku mengangkat tangan, satu-satunya di ruangan. Keren, cewek-cewek harusnya membaca Tolkien. Aku duduk terperangah, dan detik-detik terus berlalu dari sebuah momen yang sudah pasti, tak salah lagi, terlalu luar biasa hingga mustahil nyata. Dia tidak berkata, film-filmnya bagus, atau bahkan, cewek-cewek harusnya membaca The Lord of the Rings. Dia menyebut Tolkien. Tom Nisetfold adalah penggemar Tolkien. Kaget atau tidak, aku tidak akan membiarkan takdirku lolos. Aku menggumam setuju, lalu mengumpulkan nyali untuk bertanya, "Apakah kau sudah membaca The Silmarillion?" Aku merasa pertanyaan itu angkuh, tetapi aku harus membuktikan
bahwa aku berbeda dari gadis-gadis lain di meja itu. Harus kutunjukkan bahwa aku serius membaca tanpa terlihat seperti, penggemar garis keras. Yap, apakah kau sudah membaca The Books of Lost Tales? Sudah, tetapi dulu sekali, sampai-sampai aku berdoa, dia tidak akan menguji pengetahuanku tentang buku itu. Yap, bagaimana dengan Unfinished Tales? Jeda sesaat. Belum. Aku berharap dia terkesan, dan bukannya kecewa, mendengar aku sudah membaca lebih banyak buku Tolkien ketimbang dirinya. Aku melihat ke bawah, memikirkan dengan hati-hati jawaban yang sekiranya akan diberikan orang normal. Bacalah, kataku pelan. Bagus sekali. Aku mengintip ke arahnya, menunggu reaksinya. Dia mengangkat pandangan dari papannya, mata birunya menatapku lurus-lurus, dan berkata sangat serius. Kita harus ketemu kapan-kapan. Jantungku berdebar keras, tetapi yang keluar dari mulutku hanya, "Ya, kenapa tidak?" Tom mengangguk. "Oke, apakah kau tahu ada paralelisme antara kisah penciptaan di Genesis dan The Silmarillion?" Aku lupa sama sekali akan papan Scrabble dan seketika tenggelam dalam percakapan seru. Setelah selesai mendiskusikan The Silmarillion, kami melanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan standar untuk saling mengenal satu sama lain. Pada akhirnya, Tom harus pulang, tetapi sebelum itu dia berhenti tepat di pintu. Apa nama belakangmu tadi? Kusebutkan namaku. Dia menutup pintu di belakangnya, lalu membukanya lagi. Dan bagaimana kau mengeja nama depanmu? Elissa. Sip, sampai ketemu. Setelah percakapan kaku di Facebook dan 1 kali telepon, kami mengatur kencan makan siang dan melihat-lihat Museum Dinosaurs kampus. Kencan itu berlangsung indah. Baik makan siang maupun museum memberikan kami banyak kesempatan untuk berbicara dan saling mengenal. Tom luar biasa menarik dan mudah diajak berbincang, dan ternyata kami punya banyak kesamaan lain selain kesukaan kami terhadap Tolkien. Di akhir kencan, aku sadar aku jatuh hati pada Tom. Dalam semua hal, dia adalah tipeku. Ini bukan cinta pada pandangan pertama yang kurasakan jauh lebih praktis, namun sama sekali tidak menghilangkan daya sihir cinta. Rasanya masih terlalu luar biasa untuk menjadi nyata. Tetapi aku yakin, apabila kami mau mencoba berkencan, hal-hal menyenangkan akan tiba. Tom kelihatannya memiliki perasaan yang sama. Pekan-pekan berikutnya, kami bertemu sesering mungkin. Hubungan kami bergulir dengan cepat. Pada akhir bulan, kami resmi menjadi pasangan. Pada akhir musim panas, kami bertunangan, dan pada akhir tahun kami sudah menikah. Rasanya begitu singkat, tetapi aku dan Tom sangat bahagia, dan aku belajar banyak sejauh ini. Yang terpenting, aku belajar bahwa cinta dan akhir bahagia yang sesungguhnya ternyata lebih indah dan magis ketimbang kisah-kisah Tolkien. Terima kasih telah menonton. Kalau kalian suka cerita Elissa yang penuh dengan cinta dan kegemarannya pada Tolkien, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.